Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pemodelan sistem. Dengan saya sendiri adalah Mega Aquina, rekan saya Jihan Ramadanti Widodo, lalu ada Muhammad Gian Noval Ihsan dan Nadia Amalia Fitri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, perkembangan robot di seluruh negara sangat pesat, salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu, dunia akademik di Indonesia mulai meningkatkan perkembangan robot melalui riset dan percobaan. Nah, dinamika pengembangan robot bisa mempengaruhi pasar alat elektronika. Nah, untuk saat ini, pemerintahan Indonesia belum mempunyai kebijakan untuk mendukung secara langsung tentang pengembangan dan penggunaan robot di Indonesia. Nah, PT Model adalah salah satu perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu osiloskop dan voltmeter. Dan proses produksi untuk kedua produk itu melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja circuit board dan stasiun kerja chassis dan stasiun kerja final assembly. Nah, pengujian di laboratorium terhadap produk O dan produk V dilakukan dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi dengan data waktu sebagai berikut. Nah, ada biaya outsourcing chassis per unit dan kapasitas jam kerja. Nah, jam kerja lembur tersedia sebesar 50% dari jam kerja reguler. Nah, ongkos tenaga kerja pada jam kerja lembur sebesar 1,25 kali ongkos jam kerja reguler. Kemudian ada data ongkos produksi dan harga jual, dan proyeksi permintaan produk 1 bulan ke depan. Nah, berikut adalah diagram waktu proses pengerjaan produk. Nah, berikutnya ada tabel problem situation. Nah, di sini ada proses. Nah, di proses itu produk yang dihasilkan adalah produk osiloskop dan produk voltmeter. Dengan melalui proses produksi dengan kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja circuit board, chassis, dan final assembly. Nah, untuk inspeksi 100% dilakukan pada stasiun kerja assembly terhadap kedua produk tersebut setiap 1 jam produksi. Kemudian terdapat struktur di sini. Strukturnya itu ada PT Model, produk osiloskop, produk voltmeter, jumlah mesin dan stasiun kerja, top manajemen perusahaan, divisi CH, CBAS, dan quality control, dan karyawan, kemudian outsource dan konsumen. Berikutnya terdapat konflik di sini itu ada perkembangan dan minat konsumen, dan adanya terjadi permintaan konsumen yang tidak terpenuhi sehingga terjadinya kehilangan penjualan dan penurunan reputasi perusahaan. Kemudian PT Model ini harus bersaing dengan perusahaan lain di segi harga dan kualitas agar permintaan konsumen terus dipenuhi dengan cara memaksimasi keuntungan dan melakukan cost reduction. Kemudian ada uncertainties. Nah, itu tuh terdapat biaya tenaga kerja reguler, biaya tenaga kerja lembur, biaya outsourcing voltmeter, dan biaya outsourcing osiloskop, ongkos inventory, biaya overhead voltmeter, dan biaya overhead osiloskop, biaya bahan baku voltmeter, biaya bahan baku osiloskop, demand voltmeter, dan demand osiloskop. Nah, berikutnya juga terdapat aksi dan reaksi. Nah, karena terjadi permintaan konsumen yang tidak terpenuhi, maka perusahaan PT Model melakukan kerjasama berjangka panjang dengan perusahaan kecil elektronik untuk komponen chassis dan circuit board, dan divisi kedua komponen tersebut dialihkan ke divisi final assembly dan quality control dengan harapan dapat memenuhi permintaan konsumen sekaligus memperkuat market leader. Kemudian ada kontrol. Nah, di dalam kontrol itu terdapat total inventory, jumlah produk osiloskop, produk voltmeter, jam kerja lembur, jam kerja reguler, harga jual voltmeter, dan harga jual osiloskop. Dan berikutnya terdapat goals dan aim. Jadi perusahaan mampu memenuhi permintaan konsumen dan bersaing dengan perusahaan lain dengan memaksimasi keuntungan dan meminimalisir cost dan dengan cara melakukan kerjasama dan dengan UKM dan pengalihan tenaga kerja ke divisi lain. Kemudian workview-nya adalah direktur daripada PT Model.
Kemudian ada people, yaitu adalah orang-orang yang terdapat di pada PT Model. Nah, di sini ada direksi perusahaan, direksi utama, direksi produksi, manajer produksi, manajer pemasaran, divisi chassis, divisi circuit board, divisi final assembly, divisi quality control, outsource konsumen, dan perusahaan pesaing. Nah, berikutnya ada resource. Di sini tuh ada supplier, bahan baku, direktur dan manajemen perusahaan, karyawan, jumlah mesin, stasiun kerja, outsource, dan konsumen. Nah, berikutnya ada proses. Itu PT Model melakukan kerjasama dengan 3 distributor, dengan kerjasama jangka panjang dengan industri kecil elektronik pada komponen chassis dan circuit board, yang selanjutnya pada divisi kedua komponen tersebut dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control. Berikutnya adalah struktur, di mana di dalam struktur itu terdapat direksi perusahaan, direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, divisi chassis, divisi circuit board, dan divisi final assembly. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke risk picture. Berikut merupakan gambaran dari risk picture dari PT Model. Dilihat dari risk picture, produk yang dihasilkan oleh PT Model yaitu ada produk oscilloscope dan produk voltmeter. Nah, orang-orang yang terlibat yaitu ada manajer produksi dan manajer pemasaran. Manajer pemasaran sendiri bertanggung jawab dengan permintaan dari konsumen yang berpengaruh dengan reputasi, keuntungan, dan kerugian dari perusahaan. Untuk manajer produksi sendiri terhubung dengan outsource, divisi circuit board yang memproduksi circuit board, divisi chassis yang memproduksi chassis, divisi final assembly untuk membuat final assembly. Dan ada dari final assembly sendiri ada inspeksi atau pemeriksaan. Dari seluruh itu berpengaruh pada production cost. Next. Berikut merupakan keterangan dari risk picture yang dituliskan sebelumnya. Nah, berikut merupakan hierarki sistem dari PT Model. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis stakeholder. Dari permasalahan yang tadi dijelaskan, bisa disimpulkan problem owner-nya yaitu PT Model. Dari problem owner sendiri mempunyai 3 syarat. Yang pertama ada tidak puas dengan kondisi saat ini. Bila PT Model merupakan perusahaan yang memproduksi 2 jenis produk alat elektronik yaitu oscilloscope dan voltmeter. Pasar perusahaan saat ini adalah 57,3%. Dalam rangka memperkuat posisi sebagai market leader, perusahaan ingin memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Manajer produksi merencanakan produksi pabrik untuk 1 bulan ke depan agar permintaan dapat terpenuhi. Manajer pemasaran menekankan perlunya maksimasi layanan pada konsumen, dengan kata lain, permintaan produk untuk setiap produk harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Namun dalam proses pemenuhan permintaan tersebut, perusahaan juga harus menekan angka produksi dan inventory. Untuk tahun 2020 akan ada pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Bila permintaan tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi kehilangan penjualan setara dengan 4 kali dari keuntungan per unit. Dan apabila permintaan tidak dapat dipenuhi, maka terjadi kehilangan penjualan karena konsumen akan membeli produk dari perusahaan lain. Hal ini akan menyebabkan turunnya reputasi perusahaan dan perusahaan akan terjadi penurunan daya saing. Yang syarat yang kedua yaitu mampu menilai kapan goal tercapai. Goals dari perusahaan yaitu tetap memperkuat posisi dari market leader. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Manajer produksi merencanakan perusahaan pabrik untuk 1 bulan ke depan. Manajer pemasaran menekankan perlunya maksimasi layanan kepada konsumen, dengan kata lain, permintaan produk untuk setiap produk harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Direksi perusahaan menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan.
serta mengambil kebijakan tentang perlunya minimumkan terjadinya kehilangan penjualan. Syarat yang ketiga yaitu punya kontrol pada beberapa problem situation. Yang pertama yaitu perusahaan mengontrol biaya produksi dengan program cost reduction. Yang kedua, perusahaan menggunakan tenaga outsourcing apabila kapasitas pabrik tidak mencukupi. Dan yang ketiga, ada perusahaan dapat mengontrol pemenuhan permintaan dengan menekan harga dan kualitas yang dapat bersaing. Selanjutnya ada problem customer, yaitu pengguna produk dari PT Model dan PT Model. Problem user, ada owner, direksi, dan karyawan dari PT Model. Dan problem analis, yaitu mahasiswa-mahasiswi S1 Teknik Industri Telkom University kelas TI 4212. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan tabel dari six element problem. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan itu oleh owner PT Model. Untuk tujuan pengambil keputusan, yaitu dalam rangka memperkuat posisi sebagai market leader, perlunya maksimasi layanan kepada konsumen tetapi harus menekan ongkos produksi, overhead, inventory, dan ongkos akibat kehilangan penjualan. Lalu untuk kriteria keputusan, yang pertama, direksi perusahaan PT Model menetapkan program cost reduction. Yang kedua, manajer pemasaran menekankan perlunya maksimasi layanan kepada konsumen. Yang ketiga, pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Yang keempat, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar, namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Untuk ukuran performansi, total permintaan produk, lalu untuk input kendali dan alternatif jalur aksi, permintaan setiap produk harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Untuk konteksnya sendiri yaitu produk dari PT Model. Berikut merupakan influence diagram dari PT Model. Untuk kontrol input dari influence diagram yang disimbolkan dengan kotak, yaitu yang pertama ada total inventory, lalu jumlah produk osiloskop, lalu jumlah produk voltmeter, jam kerja lembur, jam kerja reguler, harga jual voltmeter, dan harga jual osiloskop. Untuk uncontrol input datanya yang disimbolkan dengan awan, terdapat biaya tenaga kerja lembur, biaya tenaga kerja reguler, biaya outsourcing voltmeter dan osiloskop, ongkos inventory, lalu ada biaya overhead voltmeter dan osiloskop, biaya bahan baku voltmeter dan osiloskop, dan yang terakhir demand voltmeter dan demand osiloskop. Untuk sistem variabel yang disimbolkan dengan bulat, yaitu ada biaya produksi, biaya inventory, biaya produksi jam reguler dan jam lembur, biaya outsourcing, total cost, dan pendapatan. Untuk outputnya sendiri yaitu adalah profit. Selanjutnya merupakan model matematis. Berikut merupakan tabel dari model matematis terdiri dari simbol, keterangan, dan satuan. Berikut merupakan rincian dari model matematis. Yang pertama adalah biaya produksi produk atau BPP dengan rumus jumlah produk voltmeter dikali biaya bahan baku voltmeter ditambah jumlah produk voltmeter dikali biaya overhead voltmeter ditambah jumlah produk osiloskop dikali biaya bahan baku osiloskop ditambah jumlah produk osiloskop dikali biaya overhead osiloskop. Untuk biaya produksi jam kerja reguler atau BPR, yaitu biaya tenaga kerja reguler dikali jam kerja reguler. Untuk biaya produksi jam kerja lembur atau BPL, biaya tenaga kerja lembur dikali jam kerja lembur. Untuk biaya inventory yaitu total inventory dikali ongkos inventory. Untuk biaya outsourcing atau BO, yaitu jumlah produk voltmeter outsourcing dikali biaya outsourcing voltmeter ditambah jumlah produk osiloskop outsourcing dikali biaya outsourcing osiloskop. Untuk total cost yaitu penjumlahan dari biaya produksi jam reguler, biaya produksi jam lembur, biaya produksi produk, biaya inventory, dan biaya outsourcing. Lalu untuk pendapatan sendiri yaitu harga jual voltmeter dikali demand voltmeter ditambah harga jual osiloskop dikali demand osiloskop. Untuk profit yaitu pendapatan dikurang dari total cost. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya solusi yang akan diberikan pada PT Model. Yang pertama itu di sini ada data permintaan harga jual, di mana demand selama 1 bulan produk O yaitu 6.450,
dan produk V sebanyak 11.600. Nah, di sini ada tabel dari setiap produk, di mana bisa dilihat di tabel ini. Ada fraksi cacat sebanyak 1% di setiap produk. Nah, harga tenaga kerja lembur didapat dari jam kerja lembur tersedia sebesar maksimum 50% dari jam kerja reguler. Ongkos tenaga kerja pada jam kerja lembur sebesar 1,25 kali ongkos jam kerja reguler. Maka 7.500 dikali 1,25 sehingga didapatkan 9.375 itu pada harga tenaga kerja lembur. Selanjutnya ada biaya inventory ini didapatkan dari ongkos inventory per minggu diestimasi sebesar 0,5% dari harga jual. Maka contoh pada produk O, harga jualnya itu 415.000 dikali 0,5 sehingga hasilnya 2.075. Selanjutnya ada data waktu proses produksi produk O dan produk V dan jumlah yang harus diproduksi agar memenuhi demand. Selanjutnya, nah di sini ada data table dari setiap stasiun kerja, dan yang di bawah ini ada demand dari produk O dan produk V selama 1 bulan, yaitu 400 pada produk O dan 800 pada produk V. Nah, demand yang harus dipenuhi sebanyak 6.050 dan 10.800. Lanjut. Selanjutnya, kapasitas jam kerja reguler dan jam kerja lembur pada studi kasus. Jadi solusi ini dengan menentukan jam kerja lembur 50% dari jam kerja reguler. Nah, berikut analisa data kapasitas jam kerja. Di mana di setiap stasiun kerja pada kapasitas jam kerja reguler selama 1 minggu dan 4 minggu. Dan kapasitas jam kerja lembur pada 1 minggu dan 4 minggu. Lanjut. Nah, di sini ada perhitungan perencanaan penambahan jam kerja. Di sini kita mengambil data total dari jam kerja reguler dan jam kerja lembur. Nah, di sini juga terlihat demand yang tidak terpenuhi. Lanjut. Nah, ini keterangan dari tabel sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya ada perhitungan biaya produksi demand yang terpenuhi dengan produksi awal. Nah, di sini ada biaya produksinya. Di produk O, kita mengasumsikan jumlah produk terpenuhnya itu 2.300 dan produk V-nya itu 3.750. Dengan biaya bahan baku di setiap produk yaitu 150.000 dan 50.000, biaya overhead-nya 15.000 dan 12.000. Sehingga setelah dikalikan dan dijumlahkan, totalnya itu sebanyak 611.500.000 rupiah. Lanjut. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan dengan produksi sendiri, di mana biaya produksi regulernya itu dengan total waktu kerja 12.000 dan harga tenaga kerja reguler yaitu 7.500 sehingga totalnya itu 90 juta rupiah. Nah, di bawah ini ada biaya produksi lembur, di mana total waktu kerjanya itu sebanyak 3.325 dengan harga tenaga kerja lembur 9.375 sehingga totalnya itu 31.171.875 rupiah. Nah, dengan produksi sendiri, PT Mondel tidak dapat memenuhi demand sehingga dibutuhkan produksi tambahan dari outsourcing. Nah, dengan kurangnya demand, jadi kita menambahkan dari outsourcing sehingga jumlah yang dibutuhkannya itu pada produk O itu 3.750, pada produk V 7.050 dan harga dari setiap produknya itu 50.000 dan 25.000 sehingga setelah dikalikan dan dijumlahkan totalnya itu sebanyak 363.750.000. Selanjutnya, nah di sini ada pendapatan dari PT Mondel di mana produk 0 itu demand-nya itu 6.450 dengan harga jualnya 415.000 dan produk V demand 11.600 dengan harga 180.000
sehingga setelah dikalikan dan dijumlahkan menghasilkan total sebanyak 4.764.750.000. Selanjutnya total cost. Nah, ini total cost didapatkan dari biaya-biaya biaya produksi reguler, biaya produksi tenaga kerja lembur, sehingga dijumlahkan sebanyak 1.426.421.875 rupiah. Nah, di sini ada profit. Jadi profit yang didapatkan oleh PT Model adalah sebagai berikut, di mana dengan rumus profit sama dengan pendapatan dikurang total cost, sehingga PT Model mendapatkan profit sebanyak 3.668.328.125 rupiah. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, solusi yang PT Model lakukan untuk tetap menjadi market leader dan tetap menambahkan profit, maka kebutuhan demand customer harus sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Dan untuk memenuhi demand, perusahaan menggunakan metode outsourcing untuk dapat memenuhi demand customer. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.